aku bekerja, apapun yang aku kerjain, I know God is right beside me. Never even say yes to use drugs. Never. Dan kalau orang bilang ini, aku mau bilang, kalau orang bilang you need drugs to keep you awake dalam bekerja, no, definitely not. Waktu hamil, aku tuh suka nyiumin dan suka pernah ngejilat sabun mandi. Astaga. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai friends. Wah, seneng banget nih hari ini. Spesial ada di samping saya. Kalau ini MR, Mary Riana, ini MR juga. Oh iya. Mary Riana and Melanie Ricardo. Yeah, thank you ya. Thanks for having me Mbak Mary. Sama-sama. Ya. Oke, nah jadi mau ada Melanie di sini. Saya akan tanyakan ada 13 pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Melanie. Apa tuh? Yes, oke. Siap-siap. Iya. Pertanyaan pertama, apa yang bisa membuat kamu ngakak terbahak-bahak? Something funny, pelawak, Bang Andres Taulani, one of my favorite comedian dulu, almarhum Olga Syaputra, bisa bikin aku ketawa ngakak. Gitu And ya. my husband. And your husband? Is very silly. Beneran ya? Yes, it could make me laugh. Yes. Oke. Yang kedua, apa yang selalu menyemangati kamu ketika kamu terpuruk? God and my mom. And my parents, my mom and my dad. Yang menjadi penyemangat aku adalah karena aku tahu aku bekerja, apapun yang aku kerjain, I know God is right beside me. That's why sekarang kan kita berbicara dalam YouTube dan segala macam harus super hati-hati. You know, ada orang bisa sue dan segala macam. Kita mungkin maksudnya baik, tapi ternyata kita keseleo omongan. Apalagi secara komedian kadang-kadang, aduh, kita nggak bermaksud itu, tapi tiba-tiba keseleo kan. Dan sekarang orang tiba-tiba ngelapor pengacara apa segala macam. Oh my God, that's terrifying, mengerikan sih menurut aku. Tapi that's why every day when I start my work, aku selalu minta wisdom dari Tuhan. Tuhan tolong pagarin mulutku, jangan sampai kita mungkin nggak maksud ya Mbak untuk menyakiti orang, tapi itu keseleo, supaya Tuhan tuntunlah setiap kata-kata kita. Jaga ya. Yes, and my mom always, she's my best friend and my dad as well. Yeah. Oh, so nice. Yeah. Your parents must be proud of you karena bisa. you. Maksudnya karena kan anak-anak itu kan bisa menjadi seperti sekarang ini ya karena orang tua yang mendidik dan menabur kan. Okay. Halo Papa Mama. Hai. Yang ketiga, seperti apa kamu 5 tahun yang lalu? Apa yang berubah dan apa yang tidak berubah? Kalau banyak orang bilang sekarang saya lebih serius, sekarang dipanggilnya. Kalau teman-teman saya dipanggilnya opung, Bu Pendeta di rumah. Karena I used to be a party goers. Saya tuh justru dulu tuh bener-bener seneng party, pakai rok pendek. Aduh, pokoknya liar lah. Tapi ya itu berproses dalam hidup ya. Kalau sekarang aku di TV juga pakai dulu aku tuh bisa pakai aku kalau ngeliat di YouTube ya pakai kemben gitu loh Mbak. Ya mungkin zaman-zaman itu ya gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang sekarang aku jarang keluar rumah. Biasanya aku kalau keluar rumah tuh kalau nggak kerja, ya kalau paling I go to church atau ada persekutuan doa sama teman-teman kita, ada date gitu ya. And then jarang banget hangout yang pergi keluar malam. Pengen sekali-kali, gitu. Tapi kadang-kadang jam 11 udah siap-siap jam 10, gue ngantuk. Tapi sometimes I wanna go out because I love singing and enjoying the music. I love dancing gitu. Oke. Itu kan yang berubah. Yang nggak berubah apa? Yang nggak berubah, saya tetap orang yang keras kepala kali ya. Mungkin suami saya yang tahu ya, saya tuh orang yang keras kepala dan saya tuh orangnya I know exactly what I want in life. Itu dia. Okay, which is a good thing. A lot of people udah tua pun juga masih nggak tahu apa yang dia pengen dalam hidupnya dia. Oke, yang keempat, gosip paling aneh yang kamu pernah dengar tentang diri kamu. I'm a man. Ini tren seksual ya, bukan tren seksual Bu. Tren Jakarta, saya kan gede. No, ya banyak yang dulu awal-awal bilang ini cowok apa cewek sih gitu. Awalnya honestly, gue tuh sempet yang God, why you create me like this? I don't want people to say things about me like that. But at the end of the day, I believe that you have to make a peace dengan diri lo sendiri. Whatever yang udah lo punya, if you can change it. I mean like dulu kan I put weight, aku agak gemuk besar.
And then aku jaga pola makan, aku olahraga. Things that you can change, you change it. If you want it, ya. Maksudnya itu bisa bikin kita lebih confident, lebih pede dalam pekerjaan. Kita ganti, kita rubah. Tapi kalau hal-hal yang nggak bisa lo rubah, ya udah. You have to make a peace. Harus berdamai dengan segala kelebihan dan kekurangan. Terlebih dari gue punya misalnya orang bilang kekurangan yang A misalnya gitu ya. Tapi ternyata sekarang itu gue merasa it can be my signature dengan suara gue yang kayak cowok yang berat. Jadi orang gue nggak perlu kasih tahu ini Melanie, orang udah tahu yang serak, yang suara kayak cowok itu kan Kamel. Ya iya. Jadi gue sometimes I make a joke about it. Misalnya aku bilang halo, ketemu dengan abang Melanie. Jadi you know kita create something yang lu tahu sebenarnya that's your weakness, tapi ya udahlah, you make a peace and then you make fun of it. Betul. Gitu. Tapi emang ada yang benar-benar nanya gitu, kamu ada gitu di awal. Karena mau udah cantik kan. Oke, tapi itu semua terbantahkan lah ya. Dengan punya anak. Dengan punya anak, betul, 2 lagi. Oke, yang kelima, hal terbaik yang terjadi di hidup kamu bulan ini. Bulan ini? That's a nice question. Maybe my second child, si Courage, akan masuk sekolah. Jadi itu mungkin hal yang salah satu. I could figure out things. Kemarin sempat ada mungkin argue with my husband, dan kita bisa figure out, kita bisa bikin kita lebih a lot closer. Dan bulan ini I'm gonna celebrate 9 years wedding anniversary. Yes, congratulations. Tanggal berapa? Tanggal 31 Juli. 31 Juli. Oke. Keenam, kalau kamu bisa mengajar satu mata pelajaran di sekolah, mata pelajaran apa yang mau kamu ajarkan? Public speaking. Public speaking ya. Because you're the talent, your bakat, dan your passion juga. Matematika nggak bisa. Oke. Yang ketujuh, cara terampuh menghilangkan stres. Cara terampuh menghilangkan stres. Ini yang selalu gue lakuin kalau gue lagi stres ya. I come to God, I talk to Him, I cry. Karena gue Pisces, I'm very sensitive. Mungkin orang ngeliatnya di luar, wah seru dan ceria kayak nggak pernah sedih. No, kadang-kadang abis ngelawak atau kadang-kadang ada kata-kata yang gue feel hurt, I went back home and then I prayed. And I prayed doesn't mean that maksudnya gue keep the grudge ya, maksudnya gue masih sebel apa segala macam. Ya udah, I release it to God. I pray, dan aku percaya sih bahwa praying itu adalah obat yang terbaik untuk yang bisa menyembuhkan luka apapun dan stres dalam hati kita. And why you feel stressed? Don't be stressed. Hal yang kita bisa kontrol, kita kontrol. Hal yang kita nggak bisa kontrol, leave it to God's hand. Iya, oke. Jadi jangan dikhawatirkan, tapi didoakan. Exactly. Karena aku selalu percaya ada kata-katanya, even though when you worry, pada saat kita khawatir tidak akan menambah satu hasta pun, satu menit pun hidup kita. Kalau lo bisa khawatir dan bisa nambah panjang hidup lo, please do. Khawatir terus. Tapi kalau khawatir nggak bisa menambah panjang umur lo, nggak bisa menambah panjang hidup lo, why you still worry? Justru yang terjadi sebaliknya, khawatir malah mengurangi jatah hidup kita. And when you worry, it's like you're sitting on a rock chair. Saat kita khawatir, kita kayak duduk. Karena gue orangnya gampang banget khawatir, Mbak. Gue orang gampang banget khawatir. Nah, saat kita khawatir, kita tuh duduk di kursi goyang. We keep moving, but we're not actually going anywhere. Kita goyang terus. Very good analogy. Kenapa capek? Tapi nggak ada solving the problem di situ juga. Itu yang gue berusaha untuk ngomong. Karena I used to be a big warrior. Full of wisdom nih. Thank you very much. I learn so much from you. Thank you. Aku juga sama-sama. Oke, yang ke-8, kebiasaan aneh apa yang kamu punya? Kebiasaan aneh. Waktu hamil, aku tuh suka nyiumin dan pernah ngejilat sabun mandi. Astaga, sabun mandi yang wanginya orange, and I don't know, mungkin bawaan baby atau segala macam. Terus gue kayak, gila nih enak banget sih, udah kayak jeruk. Terus gue jilat. Ya of course lah, rasanya nggak jeruk, rasanya tapi that's the weirdest things I've ever done in my life. Thank you for being so honest. Oke, yang ke-9, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu ketika kamu remaja, nasihat terbaik apa yang bisa kamu berikan kepada diri kamu yang masih muda? Never use drugs. Never even say yes to use drugs. Never. Dan kalau orang bilang ini, aku mau bilang, kalau orang bilang you need drugs to keep you awake dalam bekerja, no, definitely not. Banyak orang bilang aku pakai drugs misalnya. Ini buat aku, lagi-lagi ini pendapat pribadi aku. Pakai drugs untuk supaya aku bisa keep up dengan pekerjaan. Do not let your work drive you. Jangan biarin pekerjaan dan uang itu menyetir hidup kita. Yes, of course, we need money. Kita butuh pekerjaan. I love my work. Tapi kita juga harus tahu, seperti Mbak Riana tadi bilang, you know when to stop, you know when to say no. Pokoknya kalau buat aku, message-nya adalah
never say yes to drugs karena lo nggak akan pernah tahu, lo pikir cuma lucu-lucuan, and then you're drowning and it takes a lot of things that precious in your life. Karena aku sendiri ngelihat kita juga sebagai ibu-ibu sekarang punya anak, terrified ya, mengerikan bagaimana sekarang anak-anak ini bertumbuh di tengah-tengah orang pakai narkobanya macam-macam gitu, dan orang yang kita pikir tadinya enggak ternyata kok iya gitu, ya it's shocking. I'm sad for them. Mudah-mudahan mereka bisa recovery dan bisa leave all the bad habits gitu aja sih. Yeah. So don't ever try. Never. There's a Never. better way Yes, untuk exactly. bisa happy, untuk bisa sukses, untuk Yeah. bisa tangguh. Yes. Oke, 3 pertanyaan lagi. Yeah. Pertanyaan 11, kalau kamu punya superpower, maunya punya superpower apa? I want to heal people. Jadi dalam pelayananku aku tuh suka, nggak tahu ya, mungkin karena keluargaku banyak yang died from cancer. My opung, terus my cousin juga umurnya masih muda-muda meninggal sakit kanker, dan aku lihat bagaimana kanker ini mengambil sepupuku juga, dengan aku lihat bagaimana progresnya. My best friend Jupe juga gitu. Jadi dan aku pelayanan kayak kemarin ke Singapura, ketemu sama Denada juga. Bagaimana anak-anak, betul aku concern nggak tahu sama anak-anak yang mereka struggling dengan cancer. Dan cancer kan bukan cuma sakit flu yang kita berobat sebentar and then 1 bulan 2 bulan selesai. Kadang-kadang anak-anak udah kurus, mereka tetap harus kemo, and their mom udah jual 3 rumah. They struggling, dan sometimes we ask God, kenapa sih these kids nggak tahu dosanya apa, nggak tahu lifestyle-nya apa, bisa kena cancer. Kita nggak bisa jawab gitu. Nah mungkin kalau bisa punya superpower, I really want to heal them gitu. Ya, kita doakan semoga semua Of course, yang lagi yes. berjuang melawan sakitnya bisa dimudahkan, dikuatkan, Amin, disembuhkan amin, juga. amin, Amin. Film yang membuat kamu menangis? Up maybe. Yang si bapak kakek-kakek nenek. Oh, so sweet. Gue ngorek sebenernya gampang nangis mbak, gue mah sensitif. Sio ayam sama Pisces ya. Oh, iya. Emang gitu sih? Enggak sih, baru kayaknya sih Up deh, karena menurut gue Up itu bukan enggak sih, tapi touchy gitu, so sweet, dan melihat bagaimana cinta mereka berdua. Betul. Itu salah satu mimpi saya tuh suatu saat nanti. Up ya? Iya, maksudnya bisa selalu sehidup semati sampai tua Exactly, gitu kan. iya, Bisa, benar. wow, that's amazing. Oke, terakhir, kalau kamu bisa menjadi seseorang selama 1 hari, mau jadi siapa? Oprah Winfrey. Really? Yes. Oh, I love Oprah Winfrey. That's my role model I juga. know, I want to be Oprah Winfrey. Kalau siapa namanya, dia tuh Ellen, Wendy oh. terlalu kepo. Oh, Wendy karena punya Ellen terlalu boyish. I like Oprah karena dia full of wisdom. I know how the way she interview people, and then dia bangkit dari keterpurukan. Dia pernah mengalami sexual abuse from her dad gitu. Betul. Dan dari hal yang from zero to be hero buat banyak orang. Jadi buat aku kalau dikasih kesempatan 1 hari, I wanna be sama. Mungkin banyak orang pengen jadi Kim Kardashian ya. I want to be Oprah Winfrey ya. Gimana rasanya jadi seorang Oprah Winfrey yang banyak orang mengadore dia. Because it's not easy loh pada saat banyak orang mengadore dan look up to you. Betul. It's a pressure, dan orang tuh kadang-kadang mengekspek kita tuh sempurna. Exactly. Harusnya kan kayak gini. Misalnya Exactly. contohnya kan harus seperti itu. Maksudnya, tapi sometimes again, ya saya selalu bilang pada diri saya sendiri sih. Maksudnya kita can inspire people bukan karena kita sempurna, tapi justru karena ketidaksempurnaan kita. Betul. What we do with what we have gitu Iya, kan. iya. Bagaimana cara kita melakukan walaupun kita tidak sempurna, justru itu yang sebenarnya lebih. And never let your imperfection stops you to inspire people. Kayak misalnya Mbak Mary nih, kalau Mbak Mary ngerasa gue mau encourage orang, gue mau inspire orang gitu with my words, with my YouTube, orang dengan karya aku. Tapi aku kan belum sempurna. Antar kalau orang, ntar kalau ini, lo nggak akan pernah start, bener nggak gitu. Akhirnya karya itu nggak akan pernah terjadi gitu. Sama kayak aku pada saat aku mau mulai dulu pelayanan juga, aku ngerasa gimana aku mau pelayanan sama orang. I want to spread the word of God. Gue juga hidupnya masih ngaco, sering ribut sama laki gue. Kapan? Tapi kapan kita untuk sempurna untuk bisa inspire orang? Nggak pernah. Akhirnya sampai kita mati, that dreams stay in the box. Gitu. Yes. Jadi thank you so much. Thank you very much for having me. Thank you, Yes. aku yang thank you banget Melanie. Buat semua orang yang kalau misalnya ngeliat Melanie tuh, wow, di luar sepertinya kayak apa ya maksudnya, gimana cara jelasinnya? Maksudnya sih so different. Tapi kalau saya benar-benar melihat kamu di TV dan saya benar-benar mendengarkan kata demi kata how you interview people. Saya bersama dengan Hotman gitu kan. Kadang-kadang it's a show, kadang-kadang ada banyak pertanyaan, kadang-kadang ada banyak curhatan, tapi kamu selalu
bisa menata kata-kata kamu, berada dalam posisi orang tersebut, you have empathy gitu untuk bisa berada di dalam posisi orang itu, and I think itu adalah sesuatu yang ya because you have value yang selalu kamu Never bawa stop dalam hidup learning kamu. proses juga. Kayak aku juga ngelihat YouTube kamu belajar juga, lihat YouTube orang juga belajar. Artinya terus belajar karena saat kita ngerasa oh kok udah oke nih, and then sebenarnya semuanya kan nggak akan ada improvement lagi gitu. So, thank you so much again. Sama-sama, terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Yes, YouTube-nya Melanie Melanie Ricardo. Apa Yes. namanya channel YouTube-nya? Melanie Ricardo Channel. Yes, ada banyak thank banget you. inspirasi di sana. Terima Oke? kasih Mbak Mary. Thank you Thank friends. you, God bless you all. bye. Tapi banyak orang yang nggak tahu Mbak, sebetulnya aku tuh mulai di TV bukan sebagai komedian, karena sekarang kan orang taunya aku TV host, komedian gitu yang seru apa segala macam. Tapi justru sebagai Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,